I couldn't read it for crying. Gonna see you when the sun goes down. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia. I'm gonna see you when the sun goes down. Nah, sebelum memahami lebih jauh terkait diskursif institusionalisme, kita perlu memahami apa yang dimaksud tentang diskursif institusionalisme. Diskursif institusionalisme terdiri dari dua objek penjelasan. Yang pertama adalah ide. Penggunaan ide oleh ilmuwan politik cenderung memiliki tiga tingkatan. Tingkatan pertama mencakup tentang kebijakan, tingkatan kedua mencakup tentang program, dan tingkatan yang ketiga mencakup tentang filosofi yang mendasarinya. Di dalam kebijakan, program, dan filosofis mengandung dua jenis ide. Yang pertama adalah ide kognitif. Ide kognitif menjelaskan apa yang ada dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah ide normatif. Ide normatif terkait apa yang baik dan buruk tentang apa yang ada, atau apa yang harus dilakukan oleh suatu lembaga. Yang kedua adalah wacana. Wacana merupakan proses interaktif penyampaian ide-ide. Wacana tidak hanya mempresentasikan terkait ide, namun juga untuk didiskusikan melalui proses diskursiv interaktif. Wacana muncul dengan dua bentuk, yaitu wacana koordinatif, koordinasi antara aktor kebijakan dalam mengekspresikan kebijakan dan program. Kemudian wacana komunikatif, koordinasi antara aktor kebijakan dan publik dalam penyajian, musyawarah, dan legitimasi gagasan. Perbedaan diskursif institusionalisme dengan rasional institusionalisme, sosiologikal institusionalisme, dan historical institusionalisme. Pertama, diskursif institusionalisme lebih bersifat dinamis dan dapat berpusat pada aktor melalui ide dan wacana. Sedangkan historical institusionalisme perubahannya statis karena bergantung pada jalur yang sebelumnya. Yang kedua, kepentingan yang ada di dalam diskursif institusionalisme merupakan kebalikan dari rasional institusionalisme. Artinya, kepentingan dalam diskursif institusionalisme adalah subjektif karena terkait ide, sedangkan kepentingan di dalam rasional institusionalisme adalah objektif atau materi, atau terkait tentang untung dan rugi. Yang ketiga, norma dalam diskursif institusionalisme merupakan lawan dari sosiologikal institusionalisme, karena norma di dalam diskursif institusionalisme merupakan konstruksi dinamis daripada norma di sosiologikal institusionalisme yang merupakan konstruksi statis. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah asal-usul terbentuknya RUU PKS. Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terdapat kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Di tahun 2001 hingga 2011, kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan. Kemudian di tahun 2012, maraknya kekerasan seksual yang ada membuat Komnas Perempuan mencetuskan ide untuk membuat RUU PKS. Di tahun 2014, Komnas Perempuan menyusun draft naskah akademik dan rumusan RUU PKS lewat rangkaian konsultasi baik secara internal dan eksternal dengan menggandeng berbagai konsultan dari lembaga, kementerian, aparatur penegak, dan akademisi. Di tahun 2015, Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan atau FPL melakukan konsultasi lanjutan guna penyempurnaan draft naskah akademik dan RUU PKS. Di tanggal 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan FPL mengajukan RUU PKS kepada Ketua Komite 3 DPD RI, dan RUU PKS masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas. Di tahun 2017, tepatnya tanggal 6 April, DPR menerima naskah akademik RUU PKS. RUU PKS kemudian disepakati sebagai UU inisiatif DPR. Kemudian pasal di dalam RUU PKS dipangkas yang semula dari 152 pasal menjadi 50 pasal. Di tahun 2018 dibentuk panitia kerja. Namun di tahun ini RUU PKS ditunda hingga pemilu 2019 selesai. Kemudian berlanjut hingga 2019. Adanya penundaan ini memicu terjadinya demonstrasi massal, dan RUU PKS tidak disahkan DPR periode 2014 hingga 2019. Kemudian pada bulan Juli 2020, RUU PKS dikeluarkan dari daftar prolegnas
DPR karena pembahasannya dinilai agak sulit. Kemudian di tahun 2021, RUU PKS masuk kembali ke dalam prolegnas sebagai inisiatif DPR. Balik mengubah RUU PKS menjadi RUU TPKS agar penegak hukum lebih mudah dalam menjalankan tugasnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Kemudian terjadi pembatalan rencana pengesahan RUU TPKS karena Badan Legislatif terlambat menyerahkan draft rancangan undang-undang ke Badan Musyawarah. Imbasnya pimpinan parlemen tidak bisa membahasnya karena RUU TPKS tidak masuk ke dalam jadwal paripurna yang diselenggarakan pada bulan Desember 2021. Kemudian di tahun 2022, Balik menggelar rapat pleno pertama RUU TPKS tepatnya pada tanggal 6 April 2022. Kemudian di tanggal 12 April 2022, RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI. Pembahasan selanjutnya adalah analisis goal, formation, dan function dari institusi Komnas Perempuan. Goal institusi Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian, formation Komnas Perempuan dalam mewujudkan tujuannya ini, Komnas Perempuan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan wakil ketua, anggota komisi paripurna, sekretaris jenderal, badan pekerja yang terdiri dari berbagai divisi dan bagian yaitu divisi pemantauan, divisi pendidikan, divisi reformasi hukum dan kebijakan, divisi partisipasi masyarakat, divisi pengembangan sistem pemulihan, gugus kerja perempuan dan kebinekaan, tim perempuan pekerja, advokasi internasional, sekretariat, bidang resources center, bidang pengembangan SDM, bidang keuangan dan akuntansi, bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan kerjasama, dan bidang umum. Selain itu, Komnas Perempuan memiliki SOP dalam menangani penerimaan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu function dari Komnas Perempuan dalam upaya mewujudkan goal ini. Komnas Perempuan mengoptimalkan fungsi kerja di setiap divisi. Hal ini dilihat dari kinerja Komnas Perempuan dalam menciptakan safe space melalui pencetusan dan pengawalan hingga disahkannya UU TPKS yang diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa diskursive institutionalism memiliki 3 elemen penting. 3 elemen penting itu ialah goal, formation, dan function yang pada realitanya ketiga elemen itu tidak berjalan secara seimbang. Lalu selanjutnya bagaimana kemudian kita menganalisis suatu institusi sehingga kemudian mengetahui di mana posisi institusi itu berada. Ketika kita memotret suatu institusi dan juga melakukan penggabungan dengan formasi, fungsi, dan juga tujuan, dari situlah kita dapat membaca moment of institution. Dalam membaca moment of institution, yakni situasi kesementaraan atas suatu institusi, kita menggunakan two dimension of Cartesian system. Potret dari two dimension of Cartesian system ini menggunakan suatu diagram dengan 2 garis, yaitu garis vertikal sebagai sumbu Y dan garis horizontal sebagai sumbu X, dan kemudian memiliki 4 bagian, yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Kuadran 1 merepresentasikan fungsi dan juga formasi dari suatu institusi clear. Kuadran 2 merepresentasikan function atas suatu institusi itu unclear, namun formation-nya clear. Kuadran 3 merepresentasikan function dan juga formation atas suatu institusi unclear. Dan yang terakhir, di kuadran 4 merepresentasikan function atas suatu institusi clear, namun formation-nya unclear. Ketika menganalisis dan membaca Komnas Perempuan sebagai suatu institusi, kelompok kami sepakat memposisikannya ke dalam kuadran 1. Mengapa berada di dalam kuadran 1? Kelompok kami menilai bahwa formation yang mana adalah struktur
struktur organisasi di dalam Komnas Perempuan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota komisi paripurna, sekretaris jenderal, dan berbagai macam divisi di dalamnya, serta adanya SOP dalam menangani penerimaan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, beserta function, yakni pengoptimalan fungsi kerja di setiap divisi di dalam Komnas Perempuan yang bisa dilihat dari kinerja Komnas Perempuan dalam menciptakan safe place melalui pencetusan UU TPKS sebagai RUU sebelumnya dan juga dilakukan pengawalan hingga sampai ke tahap disahkannya UU TPKS yang kemudian diharapkan dapat menjadi payung hukum memiliki relasi positif fungsional. Keduanya dikatakan positif fungsional dalam mendukung tercapainya tujuan institusi ini, yakni untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga perlindungan hak-hak asasi perempuan. Peralihan ke ide dan wacana dalam ilmu politik menjadi institusionalisme baru yang berbeda dari institusionalisme sebelumnya, yakni institusionalisme rational choice, sosiologikal institusionalisme, dan historical institusionalisme. Institusionalisme baru inilah yang dapat disebut sebagai diskursif institusionalisme. Diskursif institusionalisme terdiri dari dua objek penjelasan. Pertama, adalah ide yang terbagi menjadi ide dalam pembentukan kebijakan, program, dan filosofis. Kedua, wacana yang muncul dalam dua bentuk, yakni wacana koordinatif dan wacana komunikatif. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya tiga elemen yang ada dalam terciptanya Undang-Undang TPKS saling berkoordinasi dan berjalan secara sustainable. Formasi dan fungsi telah bersinergi bersama dalam penciptaan undang-undang ini, sehingga kelompok kami mengasumsikan bahwa pembentukan undang-undang TPKS masuk dalam moment of institusi kuadran 1 ketika dianalisis menggunakan dua dimensi of Cartesian system. Adanya sinergi yang baik antara function dan formation dalam undang-undang TPKS mendukung terciptanya goal, yakni memberikan payung hukum yang jelas bagi korban kekerasan seksual dan menciptakan safe place bagi perempuan khususnya. Harapan kedepannya, setiap elemen dalam institusi ini tetap bersinergi dengan baik, meminimalisir kecacatan atau menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bentuk regulasi atau kebijakan sehingga keberlangsungan hidup yang aman dan terjamin dapat dirasakan semua orang.